Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Kerebosi. Gubernur Sulsel akan copot Sekprov. Ada apa? Saya ke Ibu Samsan. Bu, alasan pergantian ataupun pencopotan atau usulan, saya masih menyebutnya isu karena ini belum pasti. Ini belum jelas, Bu, atau belum pasti. Seperti mungkin alasannya bahwa kinerja dari sekretaris provinsi ini belum memuaskan. Apakah dengan alasan seperti itu sudah bisa dalam pengambil kebijakan untuk pergantian ataupun reshuffle menurut Ibu Sa? Iya, sekali lagi ini berbicara masih soal isu ya. Kalau isu ya sifatnya tadi itu dugaan, kemudian ada harapan-harapan kita tentunya. Nah, kalau persoalan mengambil keputusan itu tentu harus penuh pertimbangan. Seperti yang disampaikan tadi bahwa ada melihat strategisnya apakah pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Kita harus perlu menimbang kalau misalnya dilakukan pencopotan seperti apa dampaknya, lalu kalau misalnya dipertahankan seperti apa dampaknya. Ini kalau berbicara di akhir-akhir periodisasi masa bakti pemerintahan dalam hal ini gubernur itu per Maret ya Pak, efektifnya ya sudah ada PJ gubernur. Nah kalau tadi misalnya disebut PJ misalnya juga untuk sekprovnya, itu kira-kira gimana ya pertimbangannya untuk jalannya pemerintahan. Nah ini kita kalau seperti itu kondisinya ya tentu kita ada dampak yang besar terhadap pelayanan ke masyarakat tentunya. Pelayanan publik dalam hal ini ya, pelayanan publik atau kinerja pemerintah provinsi. Di sisi lain ini yang perlu kita ketahui juga, harusnya ya dari awal saya menekankan bahwa memang penting ada keterbukaan menyampaikan ke masyarakat kenapa harus dilakukan pencopotan itu. Dan tadi ya sekali lagi harus menimbang kalau dipertahankan seperti apa dampaknya, kalaupun dicopot juga ke depannya seperti apa. Harus semua di penuh perhitungan dan harus terbuka. Saya tidak bisa memberikan tanggapan bahwa seperti ini bagaimana yang akan misalnya jika dilakukan pencopotan, Pak Gubernur melakukan pencopotan ini, mungkin ya pemerintah Pak Gubernur sendiri harus terbuka dulu ke masyarakat kenapa harus dilakukan. Ini kita ya jujur kita bertanya-tanya di akhir periodisasi seperti ini ya terjadi seperti ini kenapa? Gitu. Kalau dengan alasan kinerja dari Sekprov yang kurang memuaskan, sudah cukupkah alasan seperti itu, Bu? Kalau persoalan kinerja yang cukup memuaskan atau tidak, tentu Pak Gubernur lebih tahu ya. Kalau misalnya merasa tidak puas, lalu harapannya kita kalau misalnya itu tidak mengganggu jalannya pemerintahan lebih lanjut terhadap kepuasannya itu di sisa akhir yang sangat sempit ya, maksud saya. Seharusnya dipertimbangkan ini strategis atau tidak misalnya. Ini kan dilihat kalau sudah di akhir-akhir ini kalau pertimbangan kepuasan, kalau cuma sekedar kepuasan tetapi tidak krusial mengganggu jalannya pemerintahan, ada strategi lain yang bisa dilakukan, misalnya membangun komunikasi lebih baik di sisa-sisa akhir masa jabatan, misalnya salah satunya. Tapi kalau sekali lagi kita juga tidak tahu apakah tingkat kepuasannya itu dianggap oleh pemerintah dalam hal ini Pak Gubernur sudah sangat mengganggu di sisa sedikit waktu ini, itu kita juga belum tahu. Tapi kalau tidak terganggu, kalau saya sih secara strateginya lebih baik membangun komunikasi dulu yang bisa kira-kira lebih bisa memperbaiki dan tidak ada pencopotan, kira-kira begitu. Oke, saya ke Pak Dr. Mas Riyadi. Pak, untuk mengisi jabatan Sekprov ini tentu saja harus lelang jabatan begitu Pak ya, tidak langsung main tunjuk saja. Apa kira-kira syarat untuk mengisi jabatan yang akan diganti ini Pak? Iya, jadi jabatan Sekprov ini kan jabatan yang
sangat strategis, bahkan langsung disebut dalam undang-undang. Ya. Ya, bahwa organisasi perangkat daerah itu nomor satu adalah sekretaris daerah. Ya, oleh karenanya pengisiannya sekarang harus melalui dengan lelang jabatan. Dan itu lelangnya lelang terbuka. Oleh karenanya dengan pertimbangan itu rasanya dengan waktu yang mepet seperti ini sudah agak sulit untuk dilakukan. Oleh karenanya menurut saya ini betul-betul membawa isu yang sangat meresahkan bagi kami masyarakat Sulawesi Selatan. Karena kenapa? Ya itu tadi kita bisa membayangkan coba Sulsel ini tahun 2023 boleh dikata kekosongan kekuasaan. Ya. Karena gubernurnya menjadi PJ, sekpropnya jadi PJ. Ya kan gitu. Jadi dan ya walaupun PJ gubernur bisa nanti melakukan apa yang namanya lelang jabatan itu mengisi sekprop yang definitif, tetapi apa kita mengharapkan, masyarakat Sulsel mengharapkan bahwa PJ gubernur hanya mengerjakan ini itu saja, ya. Sementara banyak PR yang lebih besar yang harus dikerjakan oleh Pemprov yang ditunggu oleh masyarakat, ya. Ya taruhlah misalnya ya kita tunggu mana itu stadion internasional yang dijanjikan. Mestinya fokus ke situ. Ini isunya isu yang menurut saya, ya kalau saya ini apa sih yang mau dihitung? Coba kalau mau akselerasi penyerapan anggaran 2022, ini sudah akhir November, ya. Anggaran itu tanggal 15 Desember sudah tutup. Apa yang bisa dilakukan sektor paru dengan 15 hari kerja? Tidak ada. Oleh karena pertimbangannya ini pertimbangan sangat dasar. Saya khawatir ini pertimbangan subjektivitas bisikan yang menyesatkan sehingga dilakukan seperti ini hanya akan memperparah komunikasi sektor dengan gubernur berikutnya. Karena saya khawatir ini besar firasat saya bahwa Kemendagri tidak akan setuju. Karena Kemendagri akan pastikan tanggung jawab Kemendagri adalah bagaimana supaya pemerintahan daerah itu berjalan dengan stabil. Baik ada gubernur maupun nanti PJ gubernur. Apalagi kita menghadapi 2024 ini bukan hal yang main-main. Iya. Lalu apa kriteria dan syarat untuk mengisi jabatan sekprov ini, Pak? Pertama tentu ada syarat administratif. Tentu ada pengalaman. Pengalamannya tentu itu, makanya masing-masing mengusulkan itu kan. Ini lelangnya terbuka, bisa dari akademisi, bisa dari Pemprov, bisa dari Kemendagri, atau bisa dari lintas departemen, bisa. Yang penting memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh panitia lelangnya itu. Nanti akan ditetapkan seperti itu ya. Jadi tidak mudah karena memang jabatan ini bukan jabatan biasa. Ya, dia langsung menjadi roda penggerak seluruh OPD. Karena pimpinan birokrasi adalah sekprov. Ya, pimpinan birokrasi itu adalah dia pembina jabatan di birokrasi itu. Jadi ini memperlihatkan bahwa manajemen pemerintahan provinsi ini ya patut dipertanyakan. Pertama, kita gelap ya tentang alasannya. Ya. Jadi ini ada tidak transparan. Ya, buka saja, tidak usah sembunyi-sembunyi ya. Yang kedua, ini proporsional. Yang ketiga, profesionalisme ini yang paling menurut saya paling rendah. Ya. Kalau profesional pertimbangannya, maka mestinya dari awal. Kenapa bukan dari awal pelantikan beliau sebagai gubernur? Udah ganti aja deh. Atau paling tidak 6 bulan setelah itu udah ganti. Ya. Yang berikutnya adalah ini persoalan akuntabilitas dan kepastian. Begini, siapapun tidak bisa bekerja dengan maksimal kalau tidak diberikan kepastian hukum. Iya. Dengan ini kan isunya sudah 3 kali diusulkan. Berarti justru gubernur selalu mengganggu kinerja sekprov untuk bekerja karena dia tidak memberikan kepastian hukum. Karena itu yang bisa terbaca. Bukan sebaliknya. Ini menurut saya, kacamata saya. Silakan saja berpendapat yang berbeda atau apapun itu, tetapi itu yang saya baca.
berarti kita main-main. Ya, mestinya berpikir lagi untuk berikutnya, udah deh. Mestinya bangun komunikasi yang bagus, minta bantu maksimalkan oleh pemerintahan agar ini bisa bermanfaat bagi Sulawesi Selatan. Karena Sulawesi Selatan siapapun itu isi tidak ada urusan. Yang jelas kami hak-hak kami terpenuhi, kami bisa mengakses layanan publik yang disiapkan oleh pemerintah provinsi kapan saja dengan terjangkau, dengan mudah, dengan murah. Itu yang kami butuh. Iya, betul. Ya? Nah, ini bukan siapapun itu, nah, kami tidak punya kepentingan. Sektor juga saya juga nggak kenal secara pribadi, ya, seperti itu. Tetapi ini sangat disayangkan. Kenapa? Banyak sekali hal yang menjadi efeknya ketika ini tiba-tiba di akhir tahun, di akhir periode, Sekropnya mau diganti, lalu kemudian pasti dijabat oleh PJ. Dan PJ itu umurnya hanya 6 bulan. Ya. Berarti nanti PJ Gubernur harus segera mempersiapkan panitia lelang jabatan untuk mengisi Sekrop definitif atau tunjuk lagi PJ. Kapan seperti itu? Dan itu akan mempengaruhi dan berdampak besar begitu pada saya mau begini, ini seolah-olah bahwa janganlah kami dipermainkan dengan cara seperti ini. Ya, urusan sosial ini orang hebat-hebat loh, bukan dengan begitu mudah terima saja begitu apa yang namanya struktur dan unsur pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan itu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Pak. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetap bersama kami pemirsa di Obrolan Karebosi.